Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah mengumumkan stok cadangan beras di gudang Perumbulok mencapai 3,5 juta ton per 4 Mei. Angka tersebut tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Namun di balik kabar baik itu, harga beras di pasar masih belum sepenuhnya stabil. PLT Deputi 2 KSP Edi Priyono mengungkapkan harga beras medium di zona 1 dan 2 masuk kategori waspada dengan disparitas harga antar daerah yang tergolong sedang. Sementara di zona 3, harga beras medium justru tidak aman. Bersama komoditas lain seperti bawang putih, minyak kita, cabai rawit merah, dan daging ayam ras, cabai rawit merah dan daging ayam ras bahkan tergolong sebagai pendatang baru dalam kategori komoditas pangan dengan disparitas harga tinggi. Meski stok beras aman, harga medium yang merupakan jenis beras paling banyak dikonsumsi masyarakat masih belum turun signifikan. Hingga pekan ini harga beras medium tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan minggu sebelumnya. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pihak pengembang World Tools for Humanity buka suara soal pembekuan sementara izin yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital. Layanan verifikasi World yang ada di Indonesia pun telah dihentikan untuk sementara. Dialog juga diharapkan bisa terus dilanjutkan dengan pemerintah, termasuk siap menindaklanjuti jika ada kekurangan maupun kesalahpahaman soal izin World di Indonesia. Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa teknologi baru kerap disambut dengan skeptisisme dan kekhawatiran. Sebelum akhirnya teknologi tersebut bisa diterima baik masyarakat serta pemangku kepentingan. Tools for Humanity mencontohkan ponsel, mobil, dan komputer juga mendapatkan reaksi yang sama. Namun akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mereka juga menjelaskan teknologi yang dibawa unik untuk era AI dan saat banyaknya pencurian identitas hingga deepfake yang kerap terjadi. Prosesnya juga diklaim tidak menyimpan data pribadi siapapun. Sebelumnya Kementerian Komdigi mengumumkan membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE, layanan WorldCoin dan WorldDeed. Dua perusahaan juga akan dipanggil yaitu PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara. Komdigi menjelaskan PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE dan tidak memiliki TDPSE, namun ternyata WorldCoin tercatat TDPSE atas nama Badan Hukum PT Sandina Abadi Nusantara. Beralih ke informasi berikutnya, Dunia Teks ini salah satu perusahaan tekstil di Indonesia berhasil bertahan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak pasti pernah mengalami masa sulit saat pandemi COVID-19. Dunia Teks kini mulai berekspansi dengan menambah jumlah karyawan baru lebih dari 5.000 orang. Saat ini jumlah karyawan Dunia Teks Group mencapai sekitar 18.000 orang. Jumlah tersebut telah meningkat dibandingkan saat periode pandemi COVID-19 pada tahun 2019 hingga 2022 sekitar 13.000 karyawan. Pada saat pandemi COVID-19, Dunia Teks terpaksa mengurangi jumlah karyawan demi mempertahankan keberlangsungan bisnis akibat produksi yang turun dan pemasaran yang terganggu. Saat ini Dunia Teks telah menjadi pabrik permintaan terbesar di Indonesia dengan jumlah spindle hingga lebih dari 2 juta. Produksi kain Dunia Teks dipasarkan untuk memenuhi berbagai industri berbahan baku tekstil, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan berbagai inovasi yang terus terjaga, pemulihan bisnis Dunia Teks mampu berjalan semakin optimal. Kita ke informasi top news yang terakhir. Di tengah ancaman tarif dagang baru dari Amerika Serikat, Apple dikabarkan kesulitan dalam menjual produknya. Penjualan iPhone diperkirakan kembali turun di pasar penting seperti China pada kuartal kedua 2025. Sebelumnya Apple sempat mendapatkan angin segar berkat peluncuran iPhone 16e yang lebih murah pada awal tahun. Namun hal itu belum cukup untuk mengangkat total angka penjualan. Mengutip laporan Reuters, analis Wall Street memperkirakan penjualan iPhone pada kuartal Januari hingga Maret 2025 justru akan mencatatkan penurunan tipis. Di China, laporan Canalys menunjukkan penjualan iPhone di kuartal pertama 2025 anjlok 8% secara year on year. Namun di pasar global kinerjanya tumbuh 4% secara year on year. Menurut laporan Counterpoint yang didorong kinerja moncer dari penjualan iPhone 16e.
Tekanan terbesar perusahaan datang dari dua sumber, yaitu ketidakpastian tarif impor antara Amerika Serikat dan China, serta ketertinggalan Apple dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan atau AI.